Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yufronus Arsen akan bersama Anda beberapa saat ke depan bersama dengan berita-berita terupdate. Berita terupdate pertama, Amerika Serikat tuntut langkah konkret Tiongkok untuk penuhi kesepakatan fase 1. Para pejabat mengungkapkan bahwa otoritas Amerika Serikat mulai hilang kesabaran dalam menghadapi sikap Tiongkok yang tidak juga menunjukkan tanda-tanda nyata dalam beberapa bulan terakhir untuk menutup kesenjangan dalam komitmen pembelian 2 tahun yang berakhir pada akhir tahun 2021. Komentar-komentar itu dilaporkan muncul sehari sebelum pemerintah Amerika Serikat merilis data perdagangan sepanjang tahun yang diprediksi para analis menunjukkan kekurangan signifikan dalam hal janji Tiongkok untuk meningkatkan pembelian Amerika Serikat di bidang pertanian serta barang-barang manufaktur, energi, dan juga jasa. Berdasarkan data perdagangan yang dihimpun rekan senior Peterson Institute for International Economic Chad Bone, hingga November tahun lalu, Tiongkok baru memenuhi sekitar 60% dari yang telah disepakati. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengungkapkan kesepakatan perdagangan tidak membahas masalah inti dengan Tiongkok, tetapi para pejabat Amerika Serikat telah menekan negeri tirai bambu itu untuk menyukseskan apa yang telah ditandatangani. Karena kami mewarisi pembelian, baik untuk memperjuangkan petani, peternak, dan pabrikan Amerika Serikat juga memberi Tiongkok kesempatan untuk menindaklanjuti komitmennya. Tapi kesabaran kami kian tipis. Tiongkok terus terlibat dengan para pejabat Amerika Serikat mengenai masalah ini. Tetapi Amerika Serikat menginginkan tindakan nyata, bukan sekadar pembicaraan demi pembicaraan. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu pejabat yang dilansir dari Reuters. Ditambahkan oleh pejabat Amerika Serikat, mereka akan terus menekan Tiongkok supaya menunjukkan niat serius dalam mencapai kesepakatan tentang komitmen pembelian mereka. Sedikit pengaruh untuk menegakkan komitmen pembelian. Terlepas dari bagaimana negosiasi berakhir, para pejabat Amerika Serikat menyampaikan bakal terus mengincar masalah inti ekonomi yang dipimpin negara Tiongkok seraya berusaha untuk meningkatkan daya saing Amerika Serikat dengan mendiversifikasi pasar dan bekerjasama dengan sekutu dan mitra. Dalam konferensi perdagangan Selasa, Deputi Perwakilan Dagang Amerika Serikat Sarah Binci mengatakan bahwa Tiongkok telah gagal memenuhi komitmen pembeliannya berdasarkan kesepakatan. Di samping itu, percakapan antara Washington dan Beijing sangat sulit, tuturnya. Berita terupdate lainnya, harga emas stabil saat saham dan Bitcoin jatuh. Ketika imbal hasil obligasi tenor 10 tahun Amerika Serikat dan indeks dolar Amerika Serikat naik dari posisi terendah selama bertahun-tahun pada akhir Januari 2022, logam mulia tersebut masih bertahan di atas harga 1.800 US dollar per ons. Tercatat pada Jumat 4 Februari 2022 sore, harga pasar spot emas masih diperdagangkan di kisaran harga 1.800 per ons. Menurut catatan Bank of America, terlepas dari kondisi makro yang menantang terkait masalah rantai pasokan, lonjakan inflasi, dan pandemi belum berakhir, beberapa aliran investasi ke emas masih deras. Ada dislokasi signifikan yang terkubur di bawah inflasi utama, suku bunga, dan pergerakan mata uang, sehingga meningkatkan daya tarik untuk memiliki logam kuning dalam portofolio dan mendukung perkiraan kami bahwa harga emas di kisaran 1.925 per ons pada tahun 2022. Hal tersebut disampaikan oleh para analis BOFA dalam catatan penelitian di akhir Januari yang dilansir dari CNBC pada Senin 7 Februari 2022. Kekuatan emas, kata USBS, selain didukung peningkatan permintaan untuk lindungi nilai portofolio, juga karena dua keyakinan, yakni bahwa The Federal Reserve tetap di belakang kurva dalam mengatasi inflasi atau pengetatan berlebihan kebijakan moneter akan menggoyahkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Dalam catatannya akhir pekan lalu, Pak ahli strategi kantor investasi UBS menyoroti karakteristik teruji dari emas kembali bersinar dibandingkan portofolio diversifikasi lainnya, termasuk aset digital seperti Bitcoin. Di satu sisi, stabilnya emas mengejutkan beberapa pihak karena The Fed akan hawkish
Pelaku pasar yang sekarang memperkirakan beberapa kali kenaikan suku bunga pada tahun 2022 dan kenaikan proksi suku bunga real seperti obligasi 10 tahun. Tapi di sisi lain, ketangguhan logam kuning ini sejalan dengan perkiraan kami bahwa harga wajarnya sekitar 1.750 US dollar per ons atau lebih rendah 50 US dollar per ons dari harga pasar. Hal tersebut disampaikan oleh UBS. Ditambahkan lagi bahwa model-model UBS menunjukkan volatilitas pasar yang lebih tinggi sepanjang tahun ini, seperti yang ditunjukkan oleh indeks VIX adalah pilar pendukung utama untuk harga emas. Misalnya jika kita masuki nilai rata-rata jangka panjang dari VIX di 19,5 akan menandakan harga emas sekitar 1.575 US dollar per ons. Oleh karena itu, seperti yang telah kami katakan pada kuartal 1 2022, peningkatan permintaan untuk lindungi nilai portofolio mendukung perkiraan harga emas sekitar 1.800 US dollar per ons. Hal tersebut disampaikan oleh para ahli strategis UBS, Wayne Gordon, Giovanni Staunovo, dan Dominic Sinder. Namun UBS mempertahankan ekspektasi harga emas turun ke kisaran 1.650 hingga 1.700 US dollar per ons di semester kedua tahun 2022. Perkiraan kreditor Swiss ini juga dilandasi sentimen risiko akan membaik karena meredahnya ancaman ganda yakni varian Omicron COVID-19 dan inflasi. Kami merekomendasikan nasabah untuk mengurangi alokasi taktis dan melindungi kerugian dari kepemilikan strategis, tambah mereka. Menurut Russ Wolff, Direktur Investasi di platform pialang saham Inggris AJ Bell, supaya harga emas menembus lebih jauh di atas level 1.800 US dollar per ons, pasar mungkin perlu kehilangan sedikit kepercayaan terhadap rencana pengetatan kebijakan bank sentral. Dalam catatannya, Mould menyarankan bahwa hal itu bisa terjadi jika ekonomi mengarah ke resesi. Pasalnya, kombinasi utang global dan suku bunga yang lebih tinggi terbukti terlalu banyak dan para pembuat kebijakan harus kembali menurunkan biaya pinjaman serta menambah kuantitatif easing dengan baik sebelum inflasi dikendalikan. Demikian bunyi catatan yang disampaikan oleh mereka.